Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini bersama saya Guru Injil Atongai Hia. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan terus menopang kehidupan kita serta memberkati setiap kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, memohon pertolongannya, juga memohon agar kita dimampukan untuk memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu. Terima kasih seluruh keberadaan kami dan seluruh hidup kami. Terima kasih berkat-berkat-Mu yang terus-menerus kami alami. Ya Tuhan, tolong kami pada hari ini. Kami akan membaca firman-Mu dan mau merenungkannya. Dan karena itu, berbicaralah kepada kami dan ajarlah kami Tuhan, serta mampukan kami untuk hidup dan taat akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam 1 Samuel, pasalnya yang ke-23, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan saya bacakan untuk kita, demikian bunyinya. 1 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai 13. Judulnya Daud di Kehila. Daud diberitahukan demikian. Ketahuilah orang Filistin sedang memerangi kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu Daud meminta petunjuk kepada Tuhan. Haruskah aku pergi mengalahkan orang Filistin? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkan orang Filistin dan selamatkan Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, di sini di Yehuda saja kita sudah ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang Filistin. Daud meminta petunjuk lagi kepada Tuhan. Lalu Tuhan menjawab dia, firman-Nya, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Lalu Daud dan orang-orangnya pergi ke Kehila. Ia memerangi orang Filistin, menggiring ternak mereka dan mengalahkan mereka dengan dahsyat. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ketika Abiatar bin Ahimelech melarikan diri kepada Daud ke Kehila, ia pergi dengan membawa efod di tangannya. Saul diberitahu bahwa Daud telah masuk Kehila. Kata Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab ia telah mengurung dirinya sendiri dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang. Lalu Saul mengerahkan seluruh rakyat untuk pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud bersama orang-orangnya. Ketika Daud mengetahui bahwa Saul berencana jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu ke sini. Kemudian kata Daud, Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini sesungguhnya telah mendengar bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini karena aku. Apakah warga Kehila akan menyerahkan aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar hamba-Mu ini? Ya Tuhan, Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Daud bertanya lagi, apakah warga Kehila akan menyerahkan aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Jawab Tuhan, akan mereka serahkan. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 jumlahnya, keluar meninggalkan Kehila dan berjalan kemana saja mereka dapat pergi. Ketika Saul diberitahu bahwa Daud telah meloloskan diri dari Kehila, ia tidak jadi maju berperang. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul renungan pada hari ini adalah bertanya-tanya dulu, berhasil kemudian. Ya, bertanya-tanya dulu, berhasil kemudian. Saya ambil di dalam 1 Samuel 23 ayat 2. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila.
Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ada yang mengatakan bahwa kunci keberhasilan seseorang itu di dalam hidupnya adalah yang pertama, ia memiliki karakter yang baik, yaitu karakter rendah hati dan jujur. Kemudian ia murah hati dan karakter-karakter lainnya. Dia mau bekerja keras, ia mau belajar, ia tidak pantang menyerah. Nah, inilah yang dianggap sebagai yang membawa atau kunci keberhasilan. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, anggapan seperti ini atau anggapan ini tidaklah salah. Namun demikian saudara, seringkali seseorang atau seringkali orang lebih mementingkan hal-hal tersebut di atas dan melupakan peran Tuhan di dalam meraih keberhasilan itu sendiri. Nah, saudara, di dalam bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi tentang Daud, kita melihat kunci keberhasilan Daud sebagai seorang pemimpin di sini. Kunci keberhasilan Daud yang pertama-tama di dalam firman Tuhan ini adalah selalu bertanya kepada Tuhan. Ia selalu bertanya di dalam doa kepada Tuhan, seperti ketika ia berkata, apakah aku pergi ke Kehila untuk mengalahkan orang Filistin itu? Dia bertanya kepada Tuhan. Dan inilah kebiasaan Daud ketika ia hendak maju berperang. Yang ia lakukan dulu adalah bertanya kepada Tuhan. Kita melihat itu di dalam ayat 2, di dalam ayat 4, dan juga di dalam ayat yang ke-11. Saudara, kalau kita perhatikan di sini bagaimana Daud bolak-balik berdoa, meminta petunjuk Tuhan, bertanya kepada Tuhan dari hal yang prinsip sampai hal yang detil sekalipun, ia bertanya kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya sekali ini saja, melainkan seumur hidupnya Raja Daud ini atau Daud ini selalu bertanya kepada Tuhan dalam hal apapun. Di mana kita dapat melihat hal itu? Saudara, saya mengajak saudara-saudara nantinya silakan melihat sendiri. Lihat di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 8, 2 Samuel pasal 2 ayat 1, 2 Samuel pasal 5 ayat 19. Di situ kita melihat Daud itu selalu meminta petunjuk dari Tuhan atau selalu bertanya kepada Tuhan. Apakah yang aku lakukan ini benar atau salah? Dia meminta kepada atau pendapat dari Tuhan. Itulah yang pertama, kunci keberhasilannya. Selalu bertanya kepada Tuhan. Kunci yang kedua, saudara, Daud taat kepada perintah Tuhan. Daud bukan hanya bertanya dan berhenti sampai di sana. Tidak, saudara. Ia juga taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Jadi ketika Tuhan menyuruhnya masuk ke kota Kehila, maka ia pun tetap berangkat. Walaupun orang-orang yang mengikutinya atau orang-orang yang bersama-sama dengan dia mengatakan, jangan masuk. Lihat saja kita di Yehuda, kita begitu gentar. Apalagi ini kita masuk dalam peperangan dengan orang Filistin. Tetapi ia bertanya kepada Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan, maka itulah yang ia lakukan. Ia lebih taat kepada Tuhan daripada mendengar nasihat manusia atau nasihat rekan-rekannya ataupun orang-orangnya. Jadi keberhasilan Daud di dalam hidupnya adalah bukan ditentukan oleh usahanya atau atas bantuan atau nasihat orang-orang lain atau teman-temannya, melainkan atas perkenanan dan kehendak Tuhan. Ia melakukan itu apa yang Tuhan perintahkan. Maka ketika ia bertindak, ia berhasil. Itu kuncinya, saudara. Tadi yang pertama adalah ia selalu bertanya kepada Tuhan, apa yang aku lakukan Tuhan? Apa yang aku buat? Apakah aku boleh melakukan ini? Apakah aku boleh melakukan itu? Tuhan beritahukan kepadaku. Kemudian ketika diberitahukan kepada Tuhan, menyuruh dia apapun itu, ia lakukan, ia taati. Ia tidak menuruti nasihat manusia. Nah, saudara, kita pun seharusnya meneladani tindakan Daud ini atau sikap Daud ini di dalam mengejar keberhasilan kita, mengejar di dalam usaha, di dalam studi, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, pernikahan. Kita lakukan ini. Tanya kepada Tuhan. Bertanyalah di dalam doamu. Bahkan berkali-kali mintalah petunjuknya.
dan apa yang Ia katakan kepadamu, lakukanlah itu. Bahkan dalam segala permasalahan kita, janganlah ragu, ya. Jangan ragu untuk membawanya terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus untuk bertanya. Doakanlah, bertanyalah kepadanya melalui doa. Yesus tahu apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan satu hal, percayalah pada rencananya dan taatlah kepada firman-Nya. Maka Dia akan membuat kita berhasil kalau kita mentaati dan melakukan firman-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita. Bersama Tuhan Yesus, Sang Penguasa penuh atas seluruh hidup kita, kita akan sanggup melewati dan menghadapi segala perkara-perkara hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau memberikan firman-Mu untuk kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Engkau meteraikan dengan Roh-Mu yang kudus, dan mampukanlah kami untuk mentaatinya. Berkatilah seluruh jemaat pada hari ini agar hidup mentaati dan melakukan firman-Mu, dan selalu berdoa dan selalu meminta pendapat-Mu, petunjuk-Mu, dan selalu punya keinginan melangkah dengan mentaati Tuhan, sehingga hidup kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.